Aku tidak berselingkuh, aku tidak berkhianat secara fisik, tapi setiap malam aku tidur di samping suamiku sambil memikirkan pria lain. Setiap hati punya rahasia, dan tidak semua rahasia siap untuk diungkap. Selamat datang di Rahasia Hati. Aku sudah menikah. Aku memakai cincin itu setiap hari. Logamnya dingin di pagi hari, hangat saat siang, dan terasa paling berat ketika malam datang. Aku pulang ke rumah yang sama, membuka pintu yang sama, menjawab pertanyaan yang sama tentang hari yang baru saja berlalu. Di mata orang lain, hidupku terlihat stabil. Tidak ada suara pecah, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada luka yang bisa ditunjuk. Dan justru itu yang membuatku tidak tahu harus pergi kemana. Aku tidak hidup dalam kebohongan yang ribut. Aku hidup dalam kebohongan yang rapi. Kebohongan yang tidak pernah meminta perhatian. Banyak orang mengira pengkhianatan selalu dimulai dari tubuh. Dari sentuhan, dari pesan tersembunyi, dari janji yang diucapkan pelan. Aku tidak pernah sampai ke sana. Aku tahu garisnya, aku melihatnya dengan jelas, dan aku berdiri tepat di depannya. Tapi tidak ada yang mengajarkan cara mengendalikan pikiran saat tubuh kita sedang melakukan hal yang seharusnya. Aku setia secara fisik, dan aku tahu itu terdengar seperti pembelaan. Padahal bukan. Itu hanya fakta yang tidak membuat apapun menjadi lebih mudah. Ada malam-malam di mana suamiku menarikku mendekat. Lengannya hangat, napasnya teratur. Tangannya menyentuh punggungku dengan cara yang sudah kukenal bertahun-tahun. Sentuhan itu tidak kasar, tidak salah, tidak memaksa. Dan justru karena itu, aku menutup mata. Di dalam gelap, aku merasakan kehadiran tubuh yang seharusnya aku cintai. Tapi pikiranku bergerak ke arah lain. Bukan pada adegan tertentu, bukan pada bayangan yang jelas. Hanya pada rasa yang dulu pernah ada. Rasa dikenali, rasa dipahami tanpa harus menjelaskan. Dan di saat itu, aku membiarkan diriku berada di dua tempat sekaligus. Tubuhku di sini, hatiku di tempat yang tidak seharusnya. Aku tidak bangga pada momen itu. Aku juga tidak menghentikannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu. Menyiapkan air panas, menuang kopi, mendengarkan suara sendok beradu dengan cangkir. Aku melihat suamiku masih tertidur. Wajahnya tenang, tidak tahu apa-apa. Dan di saat itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ketidaktahuan itu adalah anugerah atau hukuman? Aku tidak punya jawabannya. Pria dari masa laluku bukan cerita yang dramatis. Tidak ada pengkhianatan besar, tidak ada pintu yang dibanting. Kami berpisah dengan cara yang terlalu tenang untuk bisa disebut selesai. Ada kesalahpahaman yang tidak pernah dibicarakan. Ada waktu yang tidak tepat, ada kalimat yang tidak jadi diucapkan karena kami sama-sama lelah. Kami memilih diam dan mengira diam itu cukup. Ternyata tidak. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena tidak semua perpisahan memberi rasa penutup. Beberapa hanya meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi. Aku tahu ini egois. Aku tahu aku mengambil sesuatu yang tidak terlihat, tapi tetap menyakitkan. Aku tahu banyak orang akan berkata, kalau begitu, pergilah. Seolah pergi selalu semudah itu. Aku tidak sedang meminta izin. Aku juga tidak mencari simpati. Aku hanya jujur tentang sesuatu yang tidak pernah berani kubicarakan dengan suara keras. Suamiku tidak melakukan kesalahan besar. Dan mungkin itu kesalahan terbesarnya. Dia hadir. Dia konsisten. Dia mencintaiku dengan cara yang tenang. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada drama. Dan di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan itu seharusnya menjadi rumah. Tapi aku datang ke rumah ini dengan hati yang belum kosong. Dan aku tidak tahu apakah itu kesalahannya
atau sepenuhnya milikku. Kadang aku membayangkan diriku di usia tua, duduk di ruang yang sama, dengan orang yang sama, dan rahasia ini masih bersamaku. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan menua sambil membawa satu nama yang tidak pernah disebutkan? Apakah aku akan mati dengan cerita ini masih utuh di kepalaku, tanpa pernah tahu apakah seharusnya aku bertindak atau membiarkannya berlalu? Tidak semua rahasia meledak. Beberapa hanya bertahan sampai akhir. Aku tidak menyalahkan masa kecil. Aku tidak menyalahkan trauma. Aku tidak menyalahkan siapapun. Ini bukan cerita tentang korban. Ini cerita tentang pilihan-pilihan kecil yang tidak pernah terasa besar sampai kita menyadari kita tidak bisa lagi mundur. Aku memilih tinggal. Aku memilih diam. Dan setiap pilihan punya harga. Aku menjalani pernikahan ini. Aku ada di dalamnya. Aku tertawa. Aku menjawab, aku hadir. Tapi hatiku masih milik masa lalu. Aku tidak meminta dimengerti. Aku tidak meminta dimaafkan. Aku hanya mengatakan apa yang ada. Kalau kamu membenciku, aku mengerti. Aku juga tidak akan membelaku.